Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi bersama gue. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat tahun baru 2022. Walaupun telat ngucapin, seenggaknya gue ngucapin. Ya, di motovlog kali ini di pagi yang cerah. Ya cerah, iya sih cerah. Mataharinya lagi lucu, terus langitnya juga sedikit kebiru-biruan, nggak seperti minggu-minggu lalu yang tiap pagi atau sepanjang hari itu mendung kelabu. Ini gue lagi ada menuju di Depok, menuju ke Simpangan Depok. OTW berangkat kerja lewat Jalan Raya Bogor, mau drop bini gue di daerah Ciracas. Nih, sorry kalau ada kabel yang di sebelah kanan dari gue. Ini kelihatan. Sebenarnya bisa sih kabelnya gue lilit-lilit di pegangan mountingnya bisa. Cuma males aja, nanti kelamaan nyeting telat berangkat. Ya, ini kayak gini nih situasinya nih di Jalan Raya Bogor. Biasanya daerah sini padat merayap, tapi alhamdulillah hari ini lagi lancar. Mudah-mudahan sih sampai Ciracas lancar. Nah, di motovlog kali ini gue akan review penggunaan Ecu Araser Mini 5. Mungkin sebenarnya udah 4-5 bulan ya itu gue pakai di motor Aerox spek standar. Hanya spek lainnya bisa kalian lihat di deskripsi atau kartu di atas. Nah, untuk yang gue rasa setelah pemakaian Ecu Araser Mini 5 di Aerox itu power motor jelas berubah. Lalu selain power motor berubah, pemakaian bahan bakar kalau gue bilang itu sedikit lebih boros dibanding Ecu standar. Kenapa gue bilang sedikit lebih boros? Ya karena yang pertama, spek di motor gue di Aerox ini walaupun standar, ini gue make head full isian R15, tapi camnya sih masih bawaan Aerox. Sama gue main kirian, tapi kiriannya itu ya hanya sebatas roller, lalu per CVT ya, sama per yang kecil sentrifugal kalau nggak salah. Itu aja yang dirubah. Kalau jalur roller sama derajat itu standar. Banyak orang yang bilang ya harusnya pakai Ecu Racing bisa
sedikit lebih irit, Om. Karena kan menyesuaikan tenaga gitu. Jadi pelintir gas saja udah mabur. Ya kalau secara teori memang benar, tapi di ECU ini kebetulan gue sedikit ngerti nyetingnya. Itu gue nyeting itu sesuai dengan permintaan mesin. Jadi di rentang RPM tertentu itu gue sesuaikan permintaannya. Kalau di ECU standar itu kenapa orang bilang bisa lebih irit? Ya karena ECU standar itu mengejar emisi gas buang. Jadi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kalau misalkan ECU standar itu di di motor standar tentunya itu CO2 yang dihasilkan itu minim dalam artian itu dari standar pabriknya itu di setting irit. Jadi pemakaian konsumsi bahan bakarnya bisa maksimal. Ya karena pemakaian bahan bakar yang iritnya maksimal itu, tenaga yang dihasilkan tentu tidak maksimal. Karena tidak sesuai dengan permintaan mesin, tapi sesuai dengan permintaan regulasi yang ada di Indonesia. Jadi gitu. Jadi kenapa setelah pemakaian ECU racing itu tenaganya berasa keluar. Nah mungkin yang kalian lihat di video sebelumnya itu gue pernah nge-review itu namanya APP ECU untuk Araser Mini 5. Nah di situ gue jelasin panjang lebar dari tampilan user interface-nya, dari aplikasinya sampai kegunaannya itu untuk apa. Nah jadi di situ gue ngejelasin cara untuk setting AFR. Ya tentunya gue nyetingnya itu tidak menggunakan modul AV1 atau AV2, tapi base-nya itu gue dapat dari dyno tentunya untuk isi AFR di tabel diagram. Jadi ya walaupun gue pakai narrowband, bawaannya si motor ya nggak beda-beda jauh lah ya, walaupun tidak akurat tapi nggak beda-beda jauh. Nah jadi kayak gitu gue nyetingnya pakai narrowband. Tapi jangan jadi patokan modulnya sensor bawaan motor itu bisa untuk lo setting gitu, enggak. Gue sih nggak nyaranin. Tetap saran gue itu dengan dyno test atau dengan modul. Takutnya lo salah setting, mesin lo kering, terus yang ada malah bikin motor rusak. Nah balik lagi ke bahan bakar. Kalau untuk boros-borosnya sih ya nggak begitu boros banget lah ya. Mungkin kalau di di average BBM yang gue dapet itu berkisaran di angka, sebentar nih ya, ini gue coba. Ini gue kemarin terakhir riset itu kalau nggak salah speedometer gue di
2 atau 3 minggu yang lalu, jadi harusnya bisa kebaca. Ada di 40,5 km per liter. Kalau jalan lurus itu pernah tembus hampir 41, 42 lah ya. Nah, terus kalau misalkan standarnya ini, dulu pernah gue nyentuh itu average BBM-nya di sekitar 4142 juga. Tapi kenapa lebih boros? Karena yang gue rasa setelah gue coba full to fuel isi bensin, itu tidak begitu tepat untuk average-nya lagi. Mungkin ya dikarenakan menggunakan ECU Racing, jadi ini pembacaannya tidak begitu akurat lagi. Just info aja, untuk full to full itu PP tentunya setelah penggantian ECU ini, dari Depok ke Ciracas itu kemarin gue coba boncengan, gue bareng sama istri gue nganterin dia. Itu kalau dari map itu, dari tempat gue ke tempat kerjaannya dia sekitar 17 km lewat Jalan Raya Bogor. Lalu pulangnya itu gue lewat Juanda Margonda, yang tentunya jaraknya lebih panjang dibanding lewat Jalan Raya Bogor. Mungkin jaraknya itu pulangnya lebih panjang 2 atau 3 kilo. Jadi kalau total jarak tempuh pulang pergi itu 17, mungkin tambah 20, sekitar 37 atau 38, 39 lah ya, mungkin 39 pp. Itu gue ngisi bensin sekitar Pertamax itu 9.000 gue pengen coba. Nah, setelah gue isi itu kurang dikit lagi, takarannya hampir sama dengan sebelumnya. Jadi di sini gue tarik kesimpulan untuk motor spek gue dengan pemakaian ECU Aracer, itu spek BBM-nya itu sekitar 1 liter 38 atau 39 km. Itu gue isi dengan cara full to full. Ya, menurut gue sih cukup irit ya, apalagi dengan cc 150 dan udah di tune up dikit menurut gue. Nah, kalau itu yang pengen gue review tentang pemakaian bahan bakar. Nah, ini satu lagi yang pengen gue keluh kesahkan di Aracer Mini. Ya, kenapa pengen gue keluh kesahkan? Ya, di sini kalau misalkan lo tahu, ya gue nggak tahu ya kalau di ECU lain. Nah, kalau di ECU Aracer ini ada namanya kalibrasi TPS. Jadi TPS itu throttle posisi ya lah. Jadi dia tahu bukaannya throttle TPS-nya itu dari 0 sampai 100. Ini yang gue rasa suka berubah dalam artian tidak setiap saat sih. Mungkin dalam 1 bulan gue bisa kalibrasi TPS itu 2 kali. Nah, di ECU ini menyediakan fitur
kalibrasi TPS. Jadi dia bisa learning TPS dari 0% ke TPS 100%. Kalau misalkan TPS yang benar itu pembacaannya akurat. Kalau dia akurat berarti AFR-nya tentu akurat, karena AFR itu kita yang setting sendiri di aplikasi. Itu pernah gue coba, TPS-nya melesat itu bukan error sih sebenarnya, cuma kurang 100% ketika kita full throttle atau open throttle. Jadi kalau misalkan dikalibrasi itu TPS-nya kita buka 100%, yang kebaca di araser ini 98, sekian persen. Nah, itu pengaruh ketika kita watt, dalam artian wide open throttle itu mungkin akan pengaruh di AFR, karena kita harus kalibrasi itu kalau misalkan di Echo Araser Mini 5 atau Echo Araser lain. Kalau nggak dikalibrasi, yang ngaconya mungkin di putaran atas. Kalau di putaran bawah, kalau menurut pendapat gue itu tidak akan ngaco gitu. Jadi kalau misalkan kenapa harus kita kalibrasi? Kita kan kalau di jalan raya itu biasanya kita gas mendadak nih. Nah, kalau gas mendadak itu kan berarti wide open throttle. Nah, wide open throttle itu sama dengan kita akselerasi mendadak. Nah, akselerasi mendadak itu bagusnya itu kalau untuk power, kalau untuk pembacaan AFR itu berkisar di angka 13,3 dan 12,7. Nah, kalau misalkan dari wide open throttle-nya aja yang terbaca 96, itu udah ngaco gitu. Jadi kurang lah ya, kurang cihuy kalau orang bilang. Nah, makanya perlu dikalibrasi. Itu gue kalibrasi itu, tiap kalibrasi gue selalu 3 kali. Terus gue cek lagi 2 minggu setelahnya, gue kalibrasi lagi. Hanya itu sih kalau gue rasa tentang Araser Mini 5 kekurangannya. TPS-nya kadang suka berubah. Apa gara-gara TPS gue juga yang ngaco? Apa enggak? Tapi enggak, TPS gue sih normal ya. Normal, bacanya juga normal. Ya namanya juga Echo aftermarket, ada plus, ada minus. Jadi kita tidak selalu membangga-banggakan part apa yang kita pakai. Enggak, di sini gue fair-fairan aja. Lagi pula gue juga nggak dibayar sama si Arasernya. Nah, terus satu lagi, namanya program Echo itu terkadang Echo mengalami error. Tapi bukan error yang menyebabkan motor nggak bisa nyala, bukan. Di sini errornya minor. Jadi kayak misalkan gue pernah ngalamin itu, kok Echo rasanya beda gitu, nggak enak seperti biasa. Itu sih hanya sekali 2 kali selama 4 bulan ini gue pakai. Itu kita nah jadi gini, kalau misalkan lo udah ngerasain tuh motor tuh enak gitu kan, settingan lo udah enak. Nah, itu map itu bisa lo save. Jadi lo namain aja, misalkan nama contoh setting untuk save map lo itu motor enak 1 gitu. Nah, itu lo save gitu. Nah, tapi lo harus ingat di situ penggunanya ada dirubah atau tidak.
Karena jika ada penggunaan part yang lain atau menggunakan part baru, apalagi yang ada ininya sama ECU, pasti akan diubah lagi settingannya. Misalkan lu ganti knalpot, lo setting ulang ECU lagi gitu kan. Nah ini udah enak nih, settingannya udah ketemu. Nah lo save tuh map lo, misalkan harian enak knalpot 1 gitu. Nah jadi ketika suatu saat lo ada ngerasain ECU-nya kurang enak atau tidak seperti biasanya, itu bisa lo restore. Jadi nggak usah lo ini lagi, nggak usah lo download lagi itu base map dari Aerox, nggak usah. Nah itu caranya itu restore map. Dia akan ngirimin map yang udah disimpan by Bluetooth itu ke handphone. Jadi dalam posisi mati motor dinyalain, lo ke map, lalu lo restore, nah itu akan balik. Nah tapi setelah map udah di restore, itu saran gue baiknya lo kalibrasi TPS lagi 3 kali. Oke, setelah itu matikan kunci motor selama 10 detik. Lo hitung aja lah manual dalam mati 1, 2, 3. Nah itu lo nyalain. Nah insya Allah yang error minor, bukan malfunction ya, yang error minor yang kayak lo ngerasain berebet dikit, kayaknya biasanya motor enak tapi tiba-tiba kurang gitu. Nah itu akan balik seperti semula gitu. Jadi ini yang gue rasain setelah 4 atau 5 bulan gitu ya gue pakai ECU ini. Itu dua minor itulah yang gue keluhkan, dari TPS sama dari ada sedikit kurang enaknya gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini review gua tentang penggunaan ECU Araser Mini 5 di Aerox. Jika kalian ingin membahas atau ingin bertanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi santai aja. Sampai ketemu di motovlog gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.